Pak Ujang. Ya, Bos. Nih kita Nges dar kan? Ya. Sudah makan kan? Udah makan? Kenyang tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berkah barokah. Ini kita masuk ke kampung mana lagi nih? Ya. Intinya terus ikuti perjalanan saya. Ya. 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 Saya ini sedang menjalankan perintah dari para guru-guru saya, guru-guru besar saya, ya, agar senantiasa kita berjalan. Tujuan kita untuk membantu banyak orang. Amin, amin, Allah. Ya. Karena ini perintah yang mulia buat diri saya pribadi. Ya. Jadi kita mendung nih Gus nih. Udah kayak kenapa? Hujan ini udah mau turun gerimis sedikit. Ya. Ya. Ya emang kita melangkah, cuacanya. ya. Oke, siap Mutai. Siap. Lanjut terus kita. Allahu Akbar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ujang pakai. Ya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah untuk teman-teman semuanya yang masih terus mengikuti perjalanan saya. Terima kasih banyak. Yang selalu mensupport channel Syafaat Baihaqi, terima kasih banyak. Terus dukung. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Jadi saya masih tetap berjalan kemana saja saya ini melangkah. Tujuan saya untuk membantu. Semoga saya ini bisa berhenti di kampung kalian. Amin. Amin. Ya, karena banyak nih para sahabat yang komentar, Gus, kapan ini ngelewatin kampung saya? Insya Allah. Ya, semoga saya bisa melewati kampung kalian dan kita bisa silaturahmi. Amin. Amin. Ayo. Ya, Gus. Hujan tah? Iya, Gus. Iya. Masih rintik-rintik ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Gus, sini Ujang, duduk dulu Ujang. Siap, Gus. Duduk dulu Teteh. Mau nampura ya? Ini orang numpang izin Teh ya. Iya, saya numpang istirahat dulu Teh. Nampura Teteh. Astagfirullahaladzim. Bang Ujang. Ya, Gus. Ini kita neduh dulu ya. Iya, Gus, ini udah hujan soalnya. Hujan. Angin lah gitu. Taruh kota. Gas naon teh di dia. Gas gini Teh. Ya Teh, biarin Teh, saya di sini dulu Teh. Ya enggak. Enggak apa-apa Teh. Itu lagi ribut atau gimana? Iya, suaranya kayaknya marah-marah, Gus. Ya lagi ribut. Oh, Ujang mikrofonnya di mana Tah? Tak ketutupan. Taruh di luar sini. Iya. Nih mikrofonnya. Ini si Tetehnya lagi ribut atau gimana? Iya, dijepit. Nah. Marah-marah, Gus. Apa bahasanya artinya? Iya, katanya nggak pernah ngasih duit. Ya, nggak pernah ngasih duit. Oh. Jadi dia yang kerja. Yang gas ya. Kita dengerin dulu aja, ya. Bang Ujang tahu tak saya berhenti di sini? Ya, kenapa tuh? Nggak tahu, ya. Ini sebenarnya rumah saya sudah perhatiin dari jauh tadi. Ini rumah auranya gelap sekali. Ya, banyak sekali makhluk di dalam rumah ini. Jadi kita berpura-pura istirahat dulu. Sebenarnya sih bukan berpura-pura. Emang lagi hujan. Emang lagi hujan, Auta ya. Biarin dengerin dulu aja. Siap ya. Apa artinya lagi? Iya, maksudnya setiap hari bolak-balik gak usah diomongin gitu. Mau siang malam dia. Si Teteh ini. Iya, siang malam mau dia pergi gitu pulang itu jangan dilarang-larang kata dia. Tuh. Ini lagi ada yang ribut teman-teman. Iya, ada yang lagi ribut di belakang saya ini. Cuman biarin dulu. Saya mau tahu dulu. Karena memang tujuan saya sebenarnya ke rumah ini juga tujuan saya. Ya. Guys, ayo kita coba. Coba mana di sini aja. Ini usaha saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hampura. Keluar sini, Oh, iya Hampura,
Ya, hampura ya, ayah, hampura, teteh, hampura. Ini saya lagi neduh di sini karena hujan. Ini tadi saya dengar-dengar lagi ribut. Ribut apa sih? Eta boga salah kita tah. Bet mah wae ngatkeun tetangga mah lulu ngajar teh. Gawe naon. Padahal teh gawe manehna kan ngeunana. Malam bae gawena. Yang geus, mentak ulah ngadenge tetangga. Apa artinya? Iya, maksudnya dia tuh dengerin omongan tetangga. Segala ngomong, kerja apa sih? Kerja apa sih? Ya, saya kerja, dia makan, enak dong. Udah ngurusin anaknya di rumah. Iya, saya kan curiga dia keluar malam bae kerja apaan. Oh gitu. Iya. Jadi gini Bapak, Ibu, ya bukan saya mau ikut campur. Karena saya kebetulan saya lagi duduk di sini, saya mendengar kalian itu bertengkar hebat. Iya. Gitu. Kalau saya mah. Jadi perkenalkan, nama saya Sofat Baihaqi. Oh, iya. Saya bukan orang sini. Diuk ya, diuk. Iya. Ya siap. Ya siap Ibu. Besok Saya orang hujan. Iya Iya. teh. Saya bukan orang sini, ya. Saya hanya sebatas ingin meneduh. Tapi kalian pada ribut, kan kasihan sama tetangga yang ngedengar. Iya, emang dia. Tuh dia dulu Malu tuh. sih saya. Nah, terus istrinya kerja apa. Kerja kagak. Ada kali enak makan. Ngurus anak. Oh, setiap pulang, kerja apa? Terus kata tetangga, kerja ini tuh. Kamu dikasih makan sama tetangga? Aku kan kerja sama. Kerja apaan? Saya juga kerja. Ya, kerja apa? Enggak cukup. Iya, kerja. Ini Pak, maaf ya, kalau mau duduk di sana aja. Oh iya. Kalau mau Iya, ke siap. sana aja. Ya siap teh, siap teh. Jangan. Ya jangan. ya, Siap, gas. siap, siap. Hampura ya teh ya, hampura. Kamu juga Mau duduk, Hampura, duduk. Hampura teh. Iya, Ya, hampura. hampura ya teh. Orang cuma neduh doang teh ya. Teh. Iya. Iya, iya. Siap. Ntar dulu Bang Ujang. Siap, Ya, siap. saya lagi cek ombak dulu. Iya, benar. Cek apa? Cek ombak. Cek ombak dulu. Ntar saya luluhin hati perempuannya baru supaya kita bisa masuk. Ya, siap. Ya, Siap. tenang dulu. Ya, rokok dulu ya, sebat. Sebat itu apa? Sebatang. Oh, sebatang. Mana apa? Mana? Ente puasa Mana? aja. Entar rokok. Oh, ini rokok mah rokok Nah, kasih rokoknya tak, kasih nah, ujang. rokok. Sebat. Sebat. sebatang. Ya, jadi lagi ada keributan teman-teman. Tapi memang saya tujuannya ke rumah ini sebenarnya. Tujuannya. Ya, tujuan saya ke rumah ini karena memang rumah ini ada perkara-perkara gaib yang harus saya selesaikan di sini. Iya. Dan ada sesuatu yang disembunyikan juga nih sama istrinya sebenarnya. Ini yang saya perhatikan dari pandangan matanya. Iya. Badan perilaku bisa membohongi, tapi mata itu sifat kejujurannya itu di mata. Mata itu nggak bisa membohongi. Saya melihat di mata tadi. Ya, biar dia lulun itu sih. Ya. Ya. Coba kamu sini dulu aja ya. Siap, Ini urusan saya ya. Siap. serius amat sih. Teteh, hampura teh. Ya, Heeh. Abdi pengen buang air kecil. Boleh tuh numpang sebentar. Ya, sesuai. Boleh ya? Kan cuma ulah ngurusin rumah tangga abinya. Iya. Saya nggak akan ngurus rumah tangga teteh. Tapi saya boleh tuh izin ke toilet sebentar Ya, sok, aja. ayo, sok, mangga. Ya. Bang Ujang situ diam. Ini pegang tas orang Bang Ujang. Tuh ada tuh KBC tuh batu tuh. Ah, boleh ya? Iya, udah, ya, boleh. Ibu jangan marah-marah terus, Bu. Andai kan kayak batu ya. Allahu Akbar. Numpang dulu ya teh. Tapi gini, saya ada sesuatu yang mau diomongin sebentar aja sebelum saya ke toilet. Ya udah mending ke toilet aja. Sebentar aja sama teteh ya. Ini kan rumah tangga. Oke. Ayo, BT sebentar ya. Ayo, Aja. sob. Ya, yuk. Ayo duluan, ah. Ayo Bang Ujang masuk. Ya, Kan aku bilang cek ombak dulu. Sing santai. siap. Toilet di belakang. Ya. Toilet di belakang. Oke, alhamdulillah. Ujang sini. Iya. Oke, siap. Teteh saya boleh sini teh ya. Ya, saya sini ya. Itu sempit sama itu. Teteh sini tah. Tadi beli mana tah? Oh iya, teteh situ. Ulah marah wae. Kan Marah. apa ge capek sarua digawe. Teteh, lihat saya teh ya.
Oke. Dah, Teteh ini kenapa lagi pada ribut? Emang kudunya? Coba jelasin. Emang harus dijelasin. Ini kan Ah, rumah tangga saya. ya coba jelasin ya. Jelasin. Ya dia tetap fitnah saya. Oh, ke sini mikrofon. Sini mikrofon. Hanya emang ini gitu. Iya. Saya lagi membuat video perjalanan. Ya, Teteh. Redo tuh kalau saya videokan. Video kan ya sok ya. Sok ya. Karena udah salah. Oke, siap. Nih, Teteh pakai mikrofon. Teteh, coba jelasin. Teteh punya nama siapa? Kenapa malu? Ngucap nama. Udah nama samaran aja ya. Ya, siap. Panggil aja aku. Heeh. Siapa Kenapa memang lagi ribut-ribut sama suami, saya lihat. karena dia itu fitnah saya. Ya kenceng bisa tuh ngomongnya. Bisa. Coba kenceng. Karena dia itu fitnah saya. Fitnah apa? Saya kan keluar malam. Saya kerja, ada kerjaan. Kerja, keluar malam. Setiap pulang, ini orang suami saya ngomong terus. Saya tuh mau istirahat. Udah jangan dengerin kata tetangga. Katanya, kata tetangga gini-gini. Emang dia dikasih makan sama siapa? Sama saya. Jangan nyalain. Saya bukan nyalain, emang iya. Bapak juga sama kerja, Bu. Tapi nggak cukup. Beli bedak aja suruh ngutang nggak mau lah, malu sama tetangga. Oh begitu. Berarti Bapak ini di sini khawatir Iya. sama istri. Iya. Karena kerjanya itu pulangnya pagi terus. Memang Bapak kerja apa? Saya jualan. Oh, Bapak jualan. Oke. Lantas ibu ini nggak terima kalau difitnah seperti ini. Ya enggak lah, Iya. ngerasa saya. Oke. Terus apa lagi? Yang inginin Bapak apa di sini? Tolonglah, saya pengen tahu istri saya kerjanya apa. Oh begitu. Iya. Saya emang nggak bisa Kok apa-apa. ngotot banget sih? Mungkin bapak ini Iya. bukan memfitnah Gus, hanya memberikan saran atau nasihat. Bukan kalau gitu itu Iya. bukan saran nasihat, bukan. Iya, kalau menurut saya Bukan. pribadi itu bukan memfitnah. Wajar seseorang suami menanyakan pekerjaan seorang istri. Nah, Iya. sebelumnya Teteh ini ngasih tahu nggak, memberitahukan nggak sama suami bahwa Teteh kerjanya apa? Pernah diwajikin sama dia di sana. Kan ada Dianterin. toko, iya. Saya kan Tapi saya sama. nggak tahu kerjanya. Kerjanya nggak tahu. Emang harus Siapa? tahu. Tetangga terus kamu tuh ngomong sama tetangga. Kamu yang ngasih makan Iya. siapa? Malu sama tetangga diomongin. Kalau malu mah ya udah didiam di rumah. Mana sih Gitu. pengen emosi aja saya. Tapi Teteh ini kalau saya perhatikan, maaf ya, saya nih bukan membela suami Teteh ya, walaupun saya ini seorang laki-laki ya. Saya nggak membela di sini, tapi kalau saya perhatikan kayak ada sesuatu yang kamu rahasiakan di sini. Rahasia apa sih? Gak ada saya. Netral saya mah. Kerja ya kerja. Gitu. Matanya malu, dia sudah menatap Gus, malu matanya. Iya. Kamu kenapa ngelihat saya tuh takut gitu? Sama manusia masa takut. Oke. Tapi Teteh boleh nggak coba jujur di depan suami apa yang Teteh lakukan di luaran sana kerja? Ya kerja Ini lah. kan suami Teteh seorang pemimpin. Wajar dia menanyakan karena tanggung jawab seorang suami di hadapan Allah itu besar Teh. Kalau nggak bisa membimbing istrinya, nggak bisa membimbing anaknya, itu tanggung jawabnya besar. Iya, benar. Wajar suami menanyakan perihal ini. Ya kan saya yang kerja. Benar, Teteh kerja, tapi kan Teteh di sini dalam suatu bimbingan kepada suami. Saya nurut kok. Saya cuma nggak suka dia tuh setiap pulang nanya terus kerjaan saya apa. Nanya terus Nanya kerjaan terus. Saya tuh Teteh. pengen pulang udah tidur. Dia yang jaga anak-anak. Oke, tapi Teteh boleh jujur nggak di depan saya? Jujur apa? Saya jujur ini. Ya Gitu. jujur aja, mah. Iya jujur. Sok mancing emosi wise ya. Hampura, sekali lagi saya berbicara berulang-ulang nih. Saya bukan membela suami Teteh, ya. Coba sok Teteh jujur di depan suami. Saya Kan- harus jujur apa? Kok gini banget? Kan Maksa nggak banget. baik. Tadi saya lihat dari luar sana kamu ribut-ribut, apalagi seseorang istri. Kamu sampai menimpuk seorang suami, jangan Teh. Itu tiap hari loh. Oh kamu buka. Jangan buka aib lah. Ini rumah tangga kita. Coba Teteh boleh nggak jujur sekali lagi di depan saya dan di depan suami. Saya udah jujur.
Jujur, kamu udah jujur. Jujur apa? Coba, saya pengen tahu. Coba, jujur apa? Kenapa sakit kamu? Mana yang anu guna-guna orangnya? Mana yang guna-guna? Eta kenapa Eta? Tahu dia berapa sakit? Eta keluar darah. Kamu yang guna-guna saya kan? Mas, Enggak. aku Jujur Sampai aja, segini. Ibu. dari tadi nggak baik-baik aja loh. Aman. Saya jujur aja, Ibu. Astagfirullahaladzim. Kok keluar darah? Kan tadi saya bilang. Kenapa kamu nggak jujur di depan saya? Ini ada apa? Ya saya nggak tahu. Saya cuma hanya ingin jujur saja. Seperti itu tuh. Di luar sana tuh pada ribut-ribut tuh. Kasihan. Ya di sini pada ribut tuh jadinya tuh rame warga tuh. Ini kamu kan? Bukan. Itu bukan Ini saya. dari tadi- Aja, dari tadi Ibu enggak loh. jujur sama saya. Sama suami Sakit loh, jujur, sakit loh. Bu. Sakit. Kata Iya, sakit. Saya sakit lah, langsung sesak ini sakit banget. Tadi kamu mengatakan apa? Menuduh suami mengguna-gunakan kamu. Iya pasti. Ya gimana mau guna-guna kalau saya perhatikan ini orang baik loh. Iya. Teteh jujur teh. Teteh jujur aja jujur. Itu teteh udah saya kenal sakit. kan. Sekarang gini aja. Teteh nggak mau jujur di depan suami, di depan Saya saya. udah jujur. Udah jujur. Benar. Udah jujur. Tapi kalau saya perhatikan ada sesuatu yang teteh sembunyikan daripada nanti saya yang membongkar, teteh sendiri yang malu di depan suami. Karena datangnya saya ke sini sebenarnya bukan hanya sebatas meneduh. Karena memang saya melihat di sini ada sesuatu perkara gaib yang sedang kamu sembunyikan. Oh ini panggilan kamu. Kamu manggil ini. Enggak. Saya nggak kenal dengan suami kamu, teh. Ibu aja jujur Nggak kenal, saya ini sama orang jauh. Bapak, jujur. Saya hanya mampir. Emosi. Kumaneh aja kumaneh meureun ah. Enggak, Bu. Kenapa? Ibu aja Itu jujur, payudara kerja kamu apa. keluar darah, Ita. Iya, karena ini dia tuh paling Karena bisa- apa? Paling bisa dia nyari orang pintar. Maksudnya kamu menuduh suami kamu menyantet kamu? Pasti. Ya nggak mungkin lah. Ini saya perhatikan ini orang baik loh. Ini orang yang jujur loh kalau saya perhatikan. Sebenarnya kamu beruntung dapat suami ini loh. Beruntung saya nggak bakalan nyari uang sendiri lah. Ini kan juga kerja sama. Udah cukup. Iya, Kebutuhan saya banyak. saya juga kerja. Kenapa? Sesek dada kamu? Iya, sesek banget. Ini kenapa? Ya saya nggak tahu. Saya hanya minta kamu jujur saja di depan saya apa yang sedang kamu lakukan. Iya. Allahu Akbar. Udah apa? Bapak biarin Pak. Bapak sini Pak. Ini kenapa? Diam. Ini urusan saya Pak, biarin. Yang penting Bapak redo ya. Ini sesak banget loh. Ya. Sok, diam. Yang penting Bapak redo Pak ya. Bapak redo, saksikan di sini Pak ya. Tolong saya, ini saya kenapa? Teh. Ini sebenarnya teguran loh Teh. Ini sakit banget aku. Iya sok, saya cuman hanya menanyakan sama kamu, sok kamu jujur saja di depan saya, di depan suami kamu. Ini suami kamu benar orang-orang yang bertanggung jawab loh ini. Gimana saya mau ngomong ini Saya sakit? bukan membela suami kamu. Ya, Aduh. kamu tetap nggak mau jujur. Gimana saya mau ngomong ini sakit? Saya sakit, gak bisa ngomong. Yang ada saya emosi. Iya kalau kamu jujur, Saya jujur, tapi ini itu sakit. akan hilang. Sakit itu akan hilang. Apa saya yang akan membongkar? Silakan, saya nggak ngerasa saya baik-baik saja. Ya sudah, kalau memang kamu nggak ngerasa, saya akan bongkar ya. Maaf, kamu berhubungan dengan laki-laki di luar sana, dan laki-laki itu sedang melakukan pesugihan, dan kamu pun diajak melakukan pesugihan. Pesugihan apa? Saya nggak paham. Saya. Nah, kamu ini berdua melakukan pesugihan jinah untuk mencari suatu kekayaan. Tapi tolong ini gimana ini saya mau makan. Saya hanya bertanya sama kamu, betul atau tidak kamu di luar sana melakukan itu? Iya, tapi tolong. Ya, kalau kamu bilang iya, itu kan hilang. Iya. Hilang. Ya, saya jujur. Perhatikan. Hilang tidak sakitnya? Ya. Hilang. Ya. Duduk. Kalau kamu masih mampu duduk, duduk. Duduk. Ayo, Bu, duduk, Bu. Bangunin, Pak. Bangunin, Pak. Duduk, Bu. Sebenarnya tujuan saya ke sini ingin membantu Bapak. Iya.
Kenapa sakit? Ya tadi sakit. Sesak. Sekarang udah mendingan. Coba kamu jujur. Ayo, apa yang tadi saya katakan betul atau tidak? Ya, saya benar. Benar. Saya itu harus ke sana. Berangkat saya jam 7, pulang itu pagi. Kamu bertemu dengan Seorang laki-laki seseorang yang kaya raya. itu bukan laki-laki. Ya, itu bukan laki-laki biasa yang saya perhatikan. Kamu masih tetap berbohong di depan saya di sini. Karena kamu masih menutupi. Ya, kamu masih menutupi. Itu laki-laki itu adalah sosok dukun yang sedang kamu menjalani suatu hubungan. Sebenarnya kamu ini datang. Kamu ini datang ke tempat dukun tersebut, meminta suatu pesugihan kekayaan, tetapi laki-laki itu, dukun, menawarkan pesugihan jina. Oh, jadi selama ini dia gitu kerjanya. Kan saya bilang Bapak Redo ya, kita dengerin dulu omongan istri Bapak. Ya. Betul atau tidak apa yang saya katakan? Ya, betul. Sangat Betul. betul. Ya. Coba jelasin lagi secara detail, kamu di sana diapakan, kamu melakukan ritual apa di sana? Ya, seperti biasa saya tuh harus melayani si laki-laki itu. Jin saya itu. Harus melayani. Nah, setiap saya melayani. Dukun dan jin. Ya. Berarti dua yang kamu layani. Dukun sama jin itu. Ini kalau saya perhatikan dukunnya nggak tua, Pak. Dukunnya nggak tua. Dukunnya muda. Masih muda. Dukunnya muda, makanya dia pun suka. Sukanya bukan karena dipelet, memang karena suka. Dukunnya muda. Ya. Betul? Betul. Ya, betul banget. Betul. Ya. Dan kamu berhubungan juga dengan makhluk. Ya, betul. Tujuan kamu ingin melakukan pesugihan. Ya. Awalnya kamu ini melakukan pesugihan, kamu hanya ingin menumbalkan suami kamu sebenarnya. Betul? Ya. Tapi karena dukun itu melihat kamu ini cantik, akhirnya pesugihan itu dialihkan dengan pesugihan jina. Ya, betul. Sangat Betul. Ya. Apa kamu nggak merasa bersalah terhadap suami kamu? Ya salah, cuman kan aku butuh. Kalau kamu nggak mengaku bersalah, saya nggak akan bantu di sini untuk putuskan semuanya. Gak bakal bisa. Gak bakal bisa. Ya Karena sok, nanti akan sakit lagi ini semua. Tuh, udah jangan bikin aku sakit lagi. Teteh tobat, yang benar-benar tobat teteh. Saya tobat, saya pengen tobat. Cuman soal ekonomi, saya nggak kecukupan sama dia. Saya itu pengen kayak orang-orang. Punya ini, punya itu. Bahkan saya cuman buat makan pun susah. Saya itu pengen kayak orang, pengen hidup senang. Bapak kan Dia punya nggak bisa. usaha. Bapak kan punya Tahu, usaha tahu. berjualan. Ya, sekecil apapun yang didapat, itulah terima. Saya tahu, Itulah cuman nggak bentuk yang Allah bisa. berikan rezeki terhadap makhluknya. Sekarang saya nggak akan bantu. Kalau kamu nggak mau minta maaf sebesar-besarnya dalam hati kamu terhadap suami kamu. Terus kalau misalnya saya minta maaf, saya mengakui semuanya. Apa aku bisa kaya? Masalah kekayaan, semua atas kekuasaan Allah. Gimana kamu mau kaya? Sedangkan kita aja di sini, kamu saja ini menduakan Allah. Gimana Allah mau redo di dalam kehidupan kamu? Gimana Allah mau lancarkan rezeki kamu, sedangkan kamu saja menduakan dia dengan perkara pesugihan? Istighfar jadi manusia teh. Kamu begini sama saja menjadi istri durhaka terhadap suami kamu. Sedangkan suami kamu rajin ibadah, mendoakan kamu. Tapi kamu malah seperti ini terhadap suami kamu. Bahkan ingin menumbalkan. Karena dukun itu melihat kamu cantik, dialihkanlah pesugihan jina. Saya datang ke sini, Pak, Ya. bukan hanya sebatas meneduh, Pak. Memang saya melihat ada sesuatu perkara gaib yang tersembunyi di rumah ini. Oh. Ya harus saya selesaikan. Ya. Karena pada akhirnya nanti Bapak sendiri yang akan menjadi tumbal. Oh. Coba, kalau kamu mau bertobat dengan cara yang baik, menjadi istri yang baik, saya akan bantu ini semua. Tapi saya pun sama, saya nggak mau kayak gini. Cuman udah bener-bener dikontrak itu. Saya akan bantu putuskan kontrak itu. Kontrak dari dukun itu.
Saya akan bantu. Asalkan kamu di sini harus bakti terhadap suami kamu. Harus dibuktiin dulu. Saya nggak percaya. Saya takut mati. Saya takut mati. Ya, saya akan buktikan. Tapi kamu benar-benar tobat dengan lillah. Ya udah, buktikan dulu. Sebenarnya Pak, saya mau bantu dia Pak. Ya. Mau bantu istri Bapak. Kenapa? Di hati kecilnya itu dia benar-benar ingin bertobat sebenarnya Pak. Ya. Tapi karena faktor ekonomi Pak, yang membebani pikirannya dia. Ya. Sebenarnya dia hati kecilnya ingin bertobat, ingin dekat kepada Allah. Benar. Saya akan buktikan ini semua. Ya, saya akan putuskan. Saya akan masukkan di dukun kamu ya. Perhatikan. Allah. Kamu lihat. Dukun kamu bukan? Ya. Ganteng dukun kamu? Ya. Ganteng. Ya karena kamu sudah kesirap juga. Tapi bukan pakai pelet. Kesirap. Apa kamu manggil saya? Kenal dengan ini Mbah? Ya. Saya kenal dengan dia. Oke, dia datang ke sini buat apa? Dia ingin kekayaan persugihan. Ngomong Pak, ini dukunnya Pak. Iya, ini dukunnya. Emangnya istri saya kenapa? Diam kamu. Kamu sudah saya ikat. Takkan Jangan bisa gitu. Ini kan istri saya. Ini sudah mau bertobat. kamu. Tidak akan bisa. Ya, jangan kamu sesatkan lagi. Kayak enggak, tapi kamu malah memakan tubuhnya dia. Ya, saya sudah ritual. Kamu menikmati teman. tubuhnya dia. Tapi enggak akan kaya itu semua. Dengar. Sudah berhubungan Kaya atau tidak? sama dia. Kaya atau tidak? Dia akan jadikan tumbal sebenarnya. Tidak kaya. Tidak akan. Dengar kamu. Ya, hanya badan kamu yang diambil oleh dukun ini. Ya. Dukun ini hanya menikmati badan kamu. Astagfirullahaladzim. Ini di depan suami loh. Sebenarnya saya nggak pantas ngomong seperti ini di depan suami. Sudah Depan suami melakukan kamu. 5 kali. Bapak sing redo hatinya ya. Ya, sing redo ya hatinya ya. Jangan ikut campur urusan saya. Siapa kamu? Saya sahabat Baihaqi. Ilmumu cetek, tidak ada apa-apanya. Oh iya. Hmm. Coba kamu ngomong. Kalau kamu mau bertobat, ngomong di depan dukun kamu. Mau putuskan, saya akan bantu. Baru saya perangi ini. Oke. Sekarang, maaf aku harus putusin ini semua. Eh, Saya nggak mau. jangan macam-macam kamu. Saya takut mati. Saya masih punya Tuhan. Kamu saya. akan menjadi tumbal saya. Gak mau saya. Bantu, aku takut. Aku mati. Bentar lagi Kamu minta akan maaf saya dulu ambil. nanti ya. Minta Ya, maaf dulu sama Ya, suami saya kamu. janji nanti saya minta maaf. Saya akan jadikan budak saya kamu. Ya, sekarang urusan kamu dengan saya. Ya. Macam-macam Ini kamu dukunnya. sama saya. Ini dukunnya, Pak. Oh, Nih, dukunnya ini, Pak. Hah? kamu yang mau menumbalin istri saya. Ya, saya akan habis. Ini ya. Kalau itu kamu sama istri saya. Kamu bukan ke situ. Allahu Akbar. Stop. Habis kamu semua. Bapak ini nggak ada ilmu kebatinannya. Ya. Ya. Misi dia semuanya. Tujuan kamu dengan saya. Tidak ada apa-apanya ilmu. Saya kamu. menolong ibu ini, saya menolong mbak ini. Karena memang di hati kecilnya dia ingin berubah. Dia ingin bertobat. Kamu Apa? sudah mengusik. Dia urusan saya. ini sudah mengakui bahwa ini perbuatan yang salah. Tapi dia nggak bisa untuk melepaskan kontrak ikatan ini. Ya, saya sudah kontrak sama dia. Makanya saya menolong. Karena memang dia ada niatan ingin bertobat. Tapi kalau dia tidak ada niat ingin bertobat, nggak akan saya bantu. Sekarang saya ada di pihak keluarga ini. Saya akan bantu sepenuh hati terhadap keluarga ini. Kamu mau berhenti atau tidak menjadi dukun? Tidak kan.
berarti kamu masukin hodamnya. Lawan dia. Hodam kamu saya bikin jatuh aja ya Allah. Puh. Urusan kamu dengan saya. Ya. Tuh, hodam kamu udah hancur. Baik juga kamu. Makhluk kamu sudah hancur. Ayo, tarung dekat dengan saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, zatullah, sifatullah. Saya ikat kamu pakai rantai panas nih. Sengaja sukmanya saya tarik semua. Ya, biar saya ikat sukmanya dia. Lepaskan. Lepaskan saya. Percuma. Ya, saya lepaskan juga kamu akan tetap menjadi seperti ini. Tetap mengajak orang dalam kesesatan untuk melakukan pesugihan. Lebih baik saya lenyapkan kamu. Allah. Alhamdulillah teman-temannya. Dukunya sudah tewas. Ini bapaknya keserang ini. Ini bapaknya gak ada kebatinannya. Allah. Bangun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bangun kalian. Aku minta maaf. Iya, Bu. Saya minta maaf. Maafin, Udah Bu. berdosa banget. Minta maafnya. Ya, saya maafin, Bu. Iya. Jangan gitu lagi, Bu. Iya, saya minta maaf. Ya, saya maafin. Udah dosa banget. Udah gak sakit kan dada kamu udah gak kesakit kan? Minta maaf. Ya, saya maafin. Pak, saya mau membantu istri Bapak. Karena memang dia sebenarnya ingin mengungkapkan ini semua. Tapi dia takut, Pak. Oh, Takut dia. jadi selama ini. Dia ingin mengungkapkan. Tapi dia takut, Pak, sama Bapak. Takut hati Bapak tergores. Takut hati Bapak sakit. Sebenarnya dia ini ingin benar-benar bertobat. Tapi dia nggak bisa untuk melepaskan ikatan kontraknya dia. Seperti itu. Makanya saya bantu di sini dengan sepenuh hati. Ya, tapi saya ini sudah memaafkan dia. Ampunannya, Maafkan. Pak. Iya. Ampunannya. Bentuk gimana? Sudah gak habis itu. Yang beli itu juga batu. Rumah balang orang mentu jadi nekil. Dia pengen beli ini, pengen beli itu. Ya. Sudah, kamu bertobat ya. Ya, minta maaf sama Bapak, minta maaf sama suami. Ya, jadi begini teh, ya. Bapak hampura ya, bukan abdi ini menasihati istri Bapak ya, Pak. Ya. Bukan. Ya, bukan saya ini orang pinter, bukan saya ini orang bisa, bukan, Pak. Hampura. Karena saya melihat Bapak ini orang baik, Iya. orang yang sabar, orang yang ikhlas, Bapak ini. Ya. Jadi gini teh. Sekecil apapun hasil daripada suami bekerja atau sekecil apapun gaji suami, terima dengan redho. Karena pada hakikatnya Allah lah yang memberi itu semua. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Allah mengetahui segala urusan manusia. Kalau teteh mengeluh terus seperti ini di dalam suatu perekonomian, itu hanya merusak hati teteh dan pikiran teteh. Seharusnya banyak bersyukur atas segala apa yang Allah berikan. Masih syukur, masih bisa makan. Betul Ya, teh Pak? benar. Ya. Selama ini kelaparan nggak di sini? Enggak kan? Iya sih. Selama ini Bapak ngasih nafkah tuh? Iya, dia Ngasih sih. kan? Walaupun nggak besar menurut Iya. kamu. Iya. Ya, karena memang sifat manusia itu nggak ada puasnya. Iya. Ya, nggak ada puasnya. Dari itu jangan kita ikuti sifat yang jelek seperti itu, Pak.
Ya teh, banyaklah berterima kasih sama Allah, banyaklah bersyukur. Karena memang sudah jelas pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Ya. Karena di dalam Al-Quran terdapat la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Barang siapa yang banyak bersyukur akan Allah tambahkan lagi rezekinya. Ya. Barang siapa yang kufur, yang nggak bersyukur atas nikmat Allah, azabnya nanti pedih. Dari itu banyak bersyukur, banyak berterima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih banyak. Kasih sama Allah. Ya. Ya, banyak bersyukur sama Allah. Ya. Karena nikmat yang paling besar adalah kesehatan. Yang lebih besar lagi nikmat adalah ampunan Allah. Itu yang paling besar. Ampunan Allah. Maghfirahnya Allah. Ya teh ya. Ya. Mulai sekarang dirubah. Belajarlah hidup bersyukur. Jangan kita ngelihat ke atas terus, ngelihat ke bawah. Alhamdulillah kita masih bisa makan. Di luaran sana mungkin ada yang lebih dari teteh. Ya, sebenarnya tugas istri itu bakti sama suami. Iya. Bakti. Karena surganya istri itu di suami teh. Kalau suami nggak redo, Allah nggak akan redo. Dan bapak pun sama. Iya. Sebagai seorang pemimpin, bimbing istri kita agar kenal kepada dia. Bimbing istri kita agar menjalani segala apa yang Tuhan perintahkan, yang Allah perintahkan. Karena hidup ini ada hukum. Hukum Allah yang harus kita jalankan dan harus kita patuhi. Ya. Itu hukum Allah. Ya. Ya teh, kalau kita hidup ngelos aja, itu bahaya. Ya. Tapi ini Udah nggak ada. Udah saya putusin. Sekarang tinggal dirubah ya sikap kamu. Banyak bersyukur, dukunya juga sudah tewas. Ya, untuk teman-teman, tolong ditegaskan dan tolong digarisbawahkan di dalam video ini. Video ini hanyalah hiburan semata. Ya, saya ulangi sekali lagi. Video ini hanyalah hiburan semata. Semoga di dalam video ini mengandung suatu unsur pembelajaran, di mana mari sama-sama jangan sekali-kali kita menentang atas perintahnya Allah, apalagi menduakan. Ya, seorang istri marilah bakti kepada suami. Ya, seorang suami mari bimbinglah anak istri agar taat kepadanya, mengenal kepada Allah secara kafah. Ya, tolong digarisbawakan, ini hanyalah hiburan semata, agar mari sama-sama kita jauhkan dunia perdukunan santet, dunia pesugihan, yang pada akhirnya akan merugikan diri kita dan keluarga kita. Sayangi keluarga kita, jangan kita ikat mereka dengan perkara seperti itu. Ambil sisi baiknya di dalam video ini, buang sisi buruknya di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.